Selamat pagi, perkenalkan saya Valentino Sumau, mahasiswa semester 1 dari kelas TPJJC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang konstruksi portal sederhana statis tertentu. Selamat menyaksikan. Konstruksi portal adalah konstruksi yang terdiri dari bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu sama dengan yang lainnya, atau dengan kata lain, suatu konstruksi yang saling sambung-menyambung untuk menahan beban struktur yang bekerja di atasnya. Nah, teman-teman, di dalam konstruksi portal pada bangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu portal terbuka dan portal tertutup. Di mana portal terbuka adalah seluruh momen-momen dan gaya yang bekerja pada konstruksi bangunan ditahan sepenuhnya oleh fondasi, sedangkan slope hanya berfungsi untuk menahan beban dinding saja. Pada konstruksi portal terbuka, kekuatan dan kekakuan portal dalam menahan beban lateral dan kestabilannya tergantung pada kestabilan dari elemen-elemen strukturnya. Sedangkan portal tertutup adalah momen-momen dan gaya yang bekerja pada konstruksi ditahan terlebih dahulu oleh slope, kemudian diratakan, baru sebagian kecil beban dilimpahkan ke fondasi. Fungsi slope sebagai pengikat kolom yang satu dengan yang lainnya untuk mencegah penurunan tidak merata pada struktur bangunan. Nah, di sini suatu konstruksi portal dapat dikatakan statis tertentu apabila diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sigma H, di mana gaya horizontal harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma V, di mana gaya vertikal harus sama dengan 0. Yang ketiga, sigma M, di mana gaya momen harus sama dengan 0. Apabila dalam syarat keseimbangan struktur ada 3 persamaan, maka dalam struktur statis tertentu dapat diselesaikan dengan syarat yang sudah ada. Jumlah bilangan sebelum diketahui dalam persamaan ada 3 buah. Biasanya tahap awal dalam penyelesaian perhitungan suatu konstruksi terlebih dahulu adalah reaksi perletakan, agar kita bisa menyelesaikan gaya dalam normal, gaya dalam lintang, dan gaya dalam momen. Lalu kita gambarkan gaya dalam masing-masing. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat konstruksi portal, tetapi kita sulit untuk mengklasifikasi struktur portal tersebut. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita mengklasifikasi struktur portal tersebut. Yang pertama, portal bangunan beton bertulang. Portal bertulang ini banyak kita dapati pada bangunan berlantai, di mana dalam merancang portal beton bertulang ini yang harus kita perhatikan adalah jenis fondasi yang digunakan, diameter atau dimensi tulangan, dimensi slope, dimensi balok, dimensi plat lantai dan plat lantai atap, serta perbandingan spinsi campurannya. Yang kedua adalah portal bangunan struktur baja. Portal bangunan struktur baja ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama portal frame. Portal frame adalah sistem struktur portal kaku yang berbentuk segitiga pelana pada suatu bidang tunggal. Adapun elemen-elemen struktur yang mendukung beban kerja diantaranya adalah rafter, kolom, base plate, dan stick valve. Di dalam portal frame ada beberapa tipe, yaitu yang pertama pithead roof portal, di mana rangka portal atap bernada simetris bentang tunggal, atau pithead roof portal biasanya memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, bentangan antara 15 meter dan 50 meter. Yang kedua, ketinggian atap antara 5 dan 10 meter. Yang ketiga, sudut atap di antara 5 sampai 10 meter, tetapi umumnya menggunakan ukuran 6 meter. Yang keempat, jarak portal antar bidang dari 5 hingga 8 meter. Yang kelima, HOTS diberikan pada pertemuan kolom rafter dan rafter-rafter atau puncak. Sebagian besar karakteristik ini ditentukan oleh nilai-nilai ekonomis terhadap konstruksi bentuk lain.
Penggunaan houch pada atap dan puncak, keduanya dapat mengurangi kedalaman rafter yang diperlukan dan mencapai sambungan momen yang efisien pada titik-titik ini. Yang kedua, portal frame dengan lantai mezanin. Mezanin merupakan suatu tempat atau ruang tambahan yang letaknya berada di antara lantai dan plafon, atau lantai yang satu dengan lantai kedua, jika bangunan tersebut bertingkat. Kata mezanin berasal dari bahasa Italia, yaitu mezzo, yang berarti bagian tengah atau di tengah. Yang ketiga, portal frame dengan linto, yaitu menempatkan kantor secara eksternal ke dalam bingkai portal dapat membuat struktur portal simetris. Keuntungan utama dari konfigurasi ini adalah kolom dan houch tidak menghalangi ruang kantor di mana struktur kantor benar-benar lintung. Oleh karena itu, portal harus dirancang untuk menstabiliskan struktur kantor dengan cara yang sama seperti bingkai portal menstabiliskan mezanin. Yang keempat, portal frame derek dengan kolom bracket. Pemasangan alat derek pengangkut pada portal frame dengan tipe yang relatif rendah, sekitar 20 ton, maka bracket dapat dipasang pada kolom untuk mendukung rel derek. Penggunaan ikatan atau dasar kolom yang kaku mungkin diperlukan untuk mengurangi defleksi atau perubahan bentuk pada atap. Sementara penyebaran di bingkai di tingkat rel derek mungkin sangat penting untuk fungsi derek. Untuk itu, saya menganjurkan untuk memeriksa persyaratan elemen struktur ini bersama klien atau produsen. Meski demikian, penyebaran bingkai di tingkat rel derek dapat dikurangi dengan sejumlah pendekatan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih anggota yang lebih kaku untuk kolom dan kasau. Yang kedua, mengurangi nada atap. Dan yang ketiga, menggunakan sistem ikatan pada area atap. Yang keempat, menggunakan basis kolom yang kaku secara nominal. Yang kelima adalah monopit portal frame. Portal frame monopit biasanya dipilih untuk bentang kecil atau karena kedekatannya dengan bangunan lain. Tipe portal frame ini adalah variasi sederhana dari rangka portal dan cenderung digunakan untuk bangunan yang lebih kecil. Yang keenam adalah roped portal frame atau rangka portal dengan penumpang. Jenis portal frame ini kadang-kadang disebut sebagai portal satu bentang dengan penumpang. Bentang portal frame ini memiliki ukuran yang besar, yaitu lebih dari 30 meter, dan tidak memerlukan area bebas antar bentang. Portal yang disangka juga dapat mengurangi ukuran rafter dan desakan horizontal sehingga dapat lebih ekonomis dari segi biaya baja dan pondasi. Nah teman-teman, itu adalah bagian yang pertama, yaitu portal frame. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tipe portal truss. Portal truss adalah sistem struktur portal yang bagian struktur horizontalnya merupakan susunan rangka batang pada satu bidang tunggal. Susunan rangka batang harus mengakomodasikan kekuatan dan kekakuan dalam sistem gaya tarik tekan saja. Rangka batang akan menggunakan susunan konfigurasi segitiga yang secara mekanik dapat memberikan efek kekakuan dan penahanan yang tinggi. Dengan fenomena mekanik tersebut dibandingkan dengan sistem portal frame, maka portal truss dapat mengurangi efek lendutan pada bentang panjang. Ada 5 tipe profil truss, yaitu 1. Pratt truss, 2. Warren truss, 3. Northlight truss, 4. Finch truss, 5. Southall truss. Nah teman-teman, itu adalah bagian yang kedua. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, adalah space truss. Space truss adalah struktur kombinasi rangka yang membentuk segitiga yang secara global membentuk volume 3 dimensi.
Dalam spes-truss, setiap elemen terdiri dari 6 rangka batang untuk membentuk satu kesatuan struktur yang kaku dan stabil. Selain pada bangunan warehouse, struktur spes-truss banyak digunakan pada atap stadion, bahkan hangar pesawat terbang. Konsep mekanika dari spes-truss, namun spes-truss bekerja pada berbagai bidang dan tidak hanya bidang tunggal saja. Oleh karena itu, bentang yang ditawarkan oleh sistem spes-truss jauh lebih besar dibandingkan portal truss dan portal frame. Nah teman-teman, jadi contoh penerapan portal di lapangan ada dua, yaitu satu, contoh penerapan portal beton bertulang di lapangan seperti gambar di belakang saya. Yang kedua, contoh penerapan portal struktur baja di lapangan. Ya, untuk contoh soal bisa teman-teman lihat pada slide belakang saya. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari reaksi peletakan. Yang pertama di sigma MB sama dengan 0, di mana negatif RVA kali 6 tambah P kali 5 kurang Q kali 1,5 sama dengan 0. RAV sama dengan 3 kali 5 kurang 6 kali 1,5 per 6 sama dengan 15 kurang 9 per 6 sama dengan 1. Yang kedua sigma MA, bisa teman-teman lihat lagi, ada negatif RAV kali 6 tambah P kali 4 tambah Q kali 4,5 sama dengan 0, sehingga bisa mendapatkan hasil 6,5. Kemudian mencari RAH akibat beda tinggi kaki portal diasumsi bekerja pada titik S. Pindahkan ke titik S, maka sigma MS sama dengan 0, RAH kali F tambah P kali 0 kurang RAV kali 3, sehingga mendapatkan hasil 2,33. Setelah itu kita kontrol sehingga hasil bisa mendapatkan dengan 0. Kemudian kita lanjutkan lagi ke RAH bagi RAV pangkat 2 sama dengan 1 bagi 0,5, sehingga RAV sama dengan RAV1 kurang RAV2, sehingga hasil 0,67. Yang berikut kita masuk ke kontrol, di mana Q kurang RAV kurang RAV sama dengan 0. Dan untuk gaya momen, rumusnya adalah gaya kali jarak, di mana MA sama dengan MB sama dengan 0, di mana titik MD sama dengan RAH kali 4 sama dengan 0,67 kali 4 sama dengan 2,67. ME sama dengan 0, ME sama dengan RAH kali 4 kurang RAV kali 6 kurang Q kali 1,5, dan hasilnya 10,34. Dan untuk gaya lintang di bentangan AD ada DA sama dengan RAH sama dengan 0,67. Dan untuk bentangan DE di titik DD sama dengan RAV sama dengan negatif 0,67. Untuk titik DE sama dengan DD tambah Q kurang RAV sama dengan 0. Untuk bentangan BE sama dengan DA sama dengan RAH sama dengan 2,33. Dan untuk diagram bisa teman-teman lihat sendiri.